Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhi'id Dirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Luqman nomor 31 ayatnya yang ke-12. Judul kontemporernya itu 10 pilar perbaikan untuk kesejahteraan. Jadi kalau manusia di dunia ingin sejahtera dan bahagia dunia akhirat, pada ayat ini dijelaskan ada 10 pilarnya. Dari yang 3 kemudian nanti yang paling banyak dari aspek akhlak, itu etika. Nanti kita jelaskan yang 10 itu seperti apa. Sebelum saya jelaskan tentang 10 pilar perbaikan untuk perubahan dan kesejahteraan, kita harus mengenal tentang siapa Luqmanul Hakim itu. Di sini dijelaskan pada ayat ke-12, yaitu kalimatnya walaqad ataina Luqmanal hikmata. Siapa Luqman itu? Sebetulnya di dalam sejarah Luqman itu bangsa Arab. Sebenarnya namanya bukan Luqman Hakim. Kenapa disebut Hakim? Karena terkenal perbuatannya yang sangat bijak. Namanya adalah Luqman bin Pagur bin Nahur bin Tarikh. Tarikh itu adalah Azhar. Jadi kalau dirumpun bahwa Luqman Hakim itu adalah cucunya Ibrahim alaihissalam. Itu ibnu akhi Ibrahim. Jadi cucunya dari anak laki-laki Ibrahim, itu dari Yakub. Nah ini saya kira menarik karena di dalam berbagai media sosial dijelaskan bahwa seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu didominasi tinggal di Gaza, termasuk imam besar Imam Syafi'i, yaitu lahir di Gaza. Imam Luqman Hakim ini atau Raja Luqman Hakim ini adalah panjang usianya seperti Nabi Nuh, itu 1000 tahun, sampai kepada lahirnya Nabi Daud. Ya, sebelum Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Sebenarnya nabinya itu Daud, rasulnya Daud, tetapi yang menjadi rajanya, penguasanya adalah Luqman bin Pagur tadi. Menurut para ahli tafsir, Luqman Hakim ini bukan nabi, tapi dia adalah hakim. Hakim itu bisa diambil dari kata hikmah yang zamannya hikam, atau hakim dari kata-kata hakim, seorang hakim, ahli hukum. Jadi hakim itu artinya dari hakim, jadi ahli hukum. Nah, menurut para ulama, hanya Ikrimah dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Luqman Hakim dan Nabi, tetapi seluruh ahli tafsir sepakat bahwa Luqman Hakim adalah seorang hakim, yaitu seorang raja. Kalau sekarang disebut eksekutif. Kenapa raja dulu disebut hakim? Karena ini sejarahnya bahwa ketika Luqman di dalam mimpinya dipilih oleh Allah untuk memilih antara nabi dan hikmah, apakah dia ingin diberi kenabian, nubuat, atau boleh diberi hikmah, maka Luqman memilih diberi hikmah. Di satu saat ketika Luqman tidur di siang hari, kemudian ada malaikat yang memanggilnya, wahai Luqman, hal laka an naj'alaka khalifatan fil ardi fatahkama binan nas bil haqq. Apakah kamu ingin dijadikan khalifah, penguasa di Palestina, kemudian kau bisa memberi sebuah kebijakan, melaksanakan hukum, aturan-aturan sebagai khalifah di Palestina? Kalau kamu melaksanakan dengan benar, tentu akan kamu mendapat kebahagiaan. Kemudian ya dijawab oleh Luqman, in khayyarini rabbi, karena ini disampaikan oleh malaikat, kalau memang Allah memilih aku untuk menjadi seorang hakim,
Ya asal qabil afiyah, asal aku diberi kesehatan, mampu bisa melaksanakan, dan aku mohon tidak banyak diberi musibah dan balai. Kalau memang kehendak itu, ya sam'atan wa ta'atan. Aku pilih menjadi hakim saja. Sebab apa? Inni a'lamu anna Allah in fa'ala bidzalik. Aku tahu bahwa seandainya Allah menakdirkan aku seorang hakim, anani wa asamain, pasti Allah menolak aku dan memelihara aku. Mendengar jawaban itu, malaikat terkagum. Malaikat terkagum kepada Luqman, dan Luqman tidak melihatnya. Lima ya Luqman, kenapa kau memilih hakim, tidak menjadi nabi? Luqman menjawab, innal hakim biasa di manazil wa syariha. Inna hakim biasa di manazil wa aqdariha. Sebab menjadi hakim itu adalah jabatan yang sangat kontroversi, yang sangat mengandung risiko besar, dan aqdariha, perbuatan yang banyak kotornya. Aku tidak begitu. Aku ingin menegakkan kebenaran dan membela keadilan. Aku memilih jadi hakim. Kenapa? Sangat besar risikonya. Yaghsal madlum min kulli makan. Setiap orang yang dizolimi pasti datangnya ke hakim. Setiap orang yang termarginalkan sistem, setiap orang yang miskin, setiap orang yang merasa dihianati, pasti datangnya ke hakim. Kalau aku berbuat adil, naja aku selamat dunia akhirat. Tetapi memang wain atau kalau aku salah persepsi dalam menentukan sebuah hukum, aku masih bisa dimaafkan kesalahannya, sebab aku harus berijtihad. Tetapi waman yakum fid dalilin khairum min ayyakuna syarifan. Kalau memang aku tidak mulia karena sebab menjadi nabi, bolehlah aku menjadi hakim saja. Sebab apa? Nabi itu harus menyampaikan risalah, harus datang kemana-mana. Aku jadi hakim, didatangi orang. Mendengar cerita itu, fatajabatil malaikah, kagum malaikat terhadap jawaban Luqman bahwa dia ingin menjadi seorang hakim. Kemudian dalam kisahnya dia tidur, kemudian Allah berikan yaitu hikmah. Makanya di Qur'annya, walaqad ataina Luqmanal hikmata, sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Makanya disebut Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijak di dalam menentukan hukum. Inilah konotasi di Palestina pada saat itu adalah sudah menjadi negara hukum. Ketika Nabi Daud menguasai menjadi nabi dan rasul, maka yang melakukan eksekusi sebagai pejabat publik adalah Luqman bin Hakim. Terkenal sekali Luqman Hakim itu, banyak sekali hikmah-hikmah yang dikemukakan oleh beliau. Sehingga diantaranya Luqman menyatakan, barang siapa orang memilih dunia dari hakim, maka dia tidak akan kebagian dunia dan akhirat. Tetapi kalau dia jadi hakim, memilih akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Itu adalah sangat bijak dikemukakan oleh Luqman ketika dia menjadi seorang hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada juga yang mengisahkan bahwa hakim itu seorang tukang kain di pasar. Tapi pada ahli tafsir menjelaskan hakim itu adalah pengembala kambing. Bahkan di dalam kisahnya ketika ada seorang bertanya, "Hai, apakah kamu bukannya pengembala?" "Iya, aku seorang pengembala." Jadi dijawab dia dengan jujur, "Aku seorang pengembala." Lalu ditanya oleh seorang laki-laki, "Fabima balagta ma balagta?" Kenapa kau seorang pengembala menjadi hakim? Duduk di satu lembaga terhormat, Mahkamah Konstitusi kau pegang, di MK, tapi bukan mahkamah keluarga, ini MK betulan. Dia yang memutuskan para hakim-hakim ketika curang. Semua diatur oleh Luqman bin Hakim, Luqman bin Bagur tadi itu. Maka dia jawab, aku dipilih karena ada dua. Satu, sidqil hadis, aku berpantang melakukan kebohongan. Ketika aku ngomong harus jujur. Dan kedua, adaul amanah, aku akan menunaikan amanah yang telah Allah bebankan kepada aku. Aku akan menjadi seorang hakim yang bijak. Bahkan ada tambahan yang tarku malayani, aku selalu meninggalkan perbuatan yang tidak berguna.
Aku aktif, responsif, profesional dalam melakukan tugas-tugas kehakiman. Tidak pernah aku menyanyiakan ketika ada orang yang minta perlindungan hukum kepada aku. Meskipun dia ada seorang mahkamah konstitusi, kalau dia salah, aku salahkan. Aku adalah MK, kira-kira begitu. Aku adalah MK. Sebab pada saat itu Nabi Daud sangat percaya kepada Luqman bin Hakim. Hadirin rahimakumullah, sengaja saya menjelaskan tentang kisah Hakim ini. Salah satu nasihat yang sering dikemukakan karena banyak sekali, salah satunya 5 hal penting ya, yang nasihat itu. Yang diantaranya adalah inna dunya bahrun ami qad qadina sipin katsir fa'alikum bisafinah wa taqallah. Dunia ini adalah bagian lautan yang dalam, kau harus mempunyai bahtera, itu takwa kepada Allah. Itu salah satu hikmah dikemukakan oleh Luqman. Semuanya ada 12 Pak, tapi saya tidak akan sampaikan. Bahkan ada yang mengatakan bisna asal alfi babin min hikmah, punya 12.000 kata-kata mutiara. Raja Luqman Hakim punya 12.000 kata hikmah. Di antaranya yang sering saya sampaikan, apa itu? Imam Hakim, Raja Luqman Hakim mengatakan, yaitu harus belajar dengan orang-orang yang pinter, yaitu majalis ulama. Sering dah datang ke majelis ulama. Fa inna Allah yuhyil qalba binul ilmi, sebab Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Itu adalah bukan hadis, tapi adalah itu hikmah atau hukama, kata-kata bijak dari Luqman Hakim. Diabadikan di sini di Quran, yaitu ada 10 semuanya. Baik, kita lanjut. Apa salah satu nasihat untuk kita pilar kebaikan untuk perubahan kesejahteraan? Salah satunya kita lihat adalah anishkur lillah, yaitu asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Apa artinya bersyukur kepada Allah? Sorpuli ajimahulikulahu, melaksanakan tugas-tugas, fungsi-fungsi peran yang ada sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan. Kita punya kapasitas, punya kemampuan, dan dilakukan dengan kemampuan kita. Atau melaksanakan sesuatu tugas fungsinya untuk apa? Itulah disebut bersyukur kepada Allah. Kalau sehat tentu untuk ibadah, punya kemampuan ilmu untuk ngajar, dan punya kemampuan ilmu militer untuk menyusun strategi perang dan melawan musuh, dan untuk bisa mengamankan masyarakat, menjadi kepolisian atau mengamankan rakyat untuk internal masyarakat. Ini adalah salah satu bersyukur kepada Allah. Makanya ma atau aka minal hikmah, apa saja hikmah dan ilmu yang diberikan harus disyukuri oleh kita. Sebagaimana Raja Luqman Hakim bersyukur karena dia sudah diberikan hikmah. Baik, akan saya jelaskan juga apa itu hikmah. Hikmah itu ya di dalam tafsirnya adalah al ilmu wad diyanah. Hikmah itu adalah ilmu umum dan ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau orang hanya punya ilmu dunia saja, tidak punya ilmu akhirat, itu bukan hikmah. Atau ilmu akhirat saja, tidak punya ilmu dunia, itu juga bukan hikmah. Hikmah adalah menguasai imtak dan imtik. Ilmu agama itu untuk takwa, dan ilmu teknologi untuk membangun bangsa dan negara. Itu adalah hikmah. Ya, kemudian ada juga mengatakan bahwa apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-isobah fil qaul, ngomongnya jujur, ngomongnya benar, tidak pernah berbuat bohong. Maka salah satu syarat hakim, syarat pejabat publik, tidak boleh orang berbuat bohong. Harus jujur, harus jelas. Tidak boleh ada kebohongan, kepalsuan. Apalagi punya ijazah palsu, tidak boleh. Harus jelas ijazahnya, ngomongnya jelas. Atau untuk pelaksanaan hukum, di negara hukum itu harus ada kejujuran. Nah, itu satu ya, kata-kata hikmah. Kata hikmah juga, al-hikmah itu apa? Al-ma'rifah wal amanah. Punya nur ilahi di hati dan rasa tanggung jawab di dalam tugas. Ketika seorang hakim itu punya nurani, dan dia sebagai hakim harus melaksanakan tugas sebagaimana hatinya. Jadi keputusan itu Pak, bukan hanya aspek dohir, tetapi harus ada aspek spiritual, aspek batin. Kalau manusia jadi hakim, jadi penguasa, tidak punya nurani, akan berlaku sewenang-wenang. Yang tidak punya nurani, ayat tidak punya iman. Yang tidak punya iman, orang kafir.
dan mungkin orang-orang iman yang menyimpang. Jadi kata hikmah itu adalah al-ma'rifah wal amanah. Dia punya nilai tertinggi dalam hatinya dan melaksanakan tugas sebagai amanah, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau amanah dari rakyat. Yang ketiga, mana hikmah juga nurun fil qalbi yadriku bil asya kama yadriku bil basar. Ilmu yang Allah letakkan di dalam hati seseorang, saya kemarin sampaikan, terbuka suau sinarnya. Yang basi itu suau, lebar cahayanya, mensusuar kemana-mana, dan wayak sipu imau, dan terbuka kuncinya, tutupnya. Jadi orang yang punya hikmah itu adalah ilmunya luas, basotan fil ilmi, badannya kuat dan hatinya terbuka. Bahasa kita berbesar hati. Berbesar hati itu nerima apa yang ada di hadapannya sebagai kenyataan real yang harus dijawab sebagai hakim pejabat publik. Di sini tadi saya sampaikan ada 10, Pak, ya, supaya kebagian waktunya. Yang 10 itu pertama tadi hikmah. Kita harus punya hikmah. Jadi wawasan keilmuan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga harus tahu sejarah. Dan yang kedua, asyukurillah tadi, bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, di sini Bapak lihat ayatnya, wa idza qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Raja Luqman Hakim menasehati anaknya. Jadi di sini ada isau tarbiyah wal irsyad atau ulama itu. Ketika negara ingin sejahtera, maka harus dikembangkan kaderisasi umat, kaderisasi ulama, kaderisasi bangsa yang bisa menjawab situasi yang lebih berat. Disebut al-irsyad wal mau'izah. Harus ada orang-orang yang bisa mau'izah hasanah, menjadi penceramah atau memberi penasehat kepada masyarakat. So, umumnya masyarakat awam, umumnya masyarakat bodoh, harus ada orang yang bisa menasehati masyarakat. Harus ada ustaz-ustaz yang terjun ke daerah. Harus ada yang bisa ngajar alif bata, ngajar Al-Quran. Ini umumnya. Jadi tadi yang ketiga adalah at-tarbiyah wal irsyad atau at-tarbiyah wal mau'izah. Jadi harus ada tukang penceramah, dan ini tidak sedikit peran bagi mereka yang sudah menjadi penceramah. Ada dai sejuta umat, diperbanyak ustaz-ustaz yang bisa terjun ke masyarakat. Sebagaimana Dewan Dakwah Islam Indonesia, dia punya kader-kader militan untuk dakwah ke kampung-kampung. Parmusi juga begitu. Kemarin ada sebuah acara, itu 34 provinsi, dakwah dai promosi masuk ke kampung-kampung. Tidak seperti dakwah di kota. Maaf, ya bukan menyinggung, karena ada seorang dai. Kalau sekarang nih, saya tanya, berapa kalau ngundang dia? Katanya kalau tidak 20 juta nggak datang. Itu nggak benar. Harusnya tidak ada seperti itu. Kalau dikasih 50 juta ya nggak masalah. Ini kalau minta duan kan tidak benar gitu. Gimana kalau orang mau ngundang tidak punya uang? Jadi saya kira bukan masalah besar kecilnya, tetapi yang lebih adalah jasa dan hadiah, bukan ujroh, bukan upah minta duluan, kuliah, gitu nggak benar. Saya tidak akan ikut kepada orang yang suka minta upah. Yang keempat, yaitu di sini dijelaskan la tusyrik billah. La tusyrik billah ini adalah himayatul ummah adil aqidatil fasidah. Dijaga masyarakat dari akidah sesat, bid'ah, khurafat, tahayul, kemusikan, termasuk juga ajaran menyimpang. Dulu ada Maisa Kurung, ada Islam Jamaah, banyak sekali ajaran menyimpang, dan ada agama-agama yang baru, termasuk mungkin ada sebagian orang mengatakan lembaga dakwah Islam Indonesia ini apakah ini menyimpang atau tidak. Syiah dan ini harus ada aliansi benteng akidah untuk menjaga umat supaya tidak sesat. Ini yang keempat. La tusyrik billah, artinya tidak hanya musyrik tapi dijaga. Kemudian yang kelima, wawasal insana biwaladaihi ummu wahnan ala wahnin. Berbuat baik kepada orang tua, karena di sini sebut ada wahnan ala wahmin wa fisaluhu fi amain. Orang tua itu sudah begitu susah payah mengurus kita, sehingga wa fisaluhu fi amain, harus dipisahkan ketika usia 2 tahun. Artinya di sini ada kesehatan keluarga. Jadi kesehatan keluarga ini harus dijamin, dikelola oleh pemerintah atau penguasa yang ingin rakyatnya sejahtera.
tentang air, tentang listrik. Ini semua berkaitan kepada kesehatan dan harus dijaga. Masyarakat jangan sampai sakit, jangan sampai kurang gizi. Ini kalau kita lihat wafisolhu fi amain. Kemudian yang berikutnya tentang Isra'ul A'ila ini juga adalah, lihat ayatnya, aniskurli wali walidaik, bersyukur kepada kedua orang tua. Apa bersyukur kepada orang tua? Orang tua tidak ingin imbalan, tetapi harus membuat perubahan dari nasib orang tua. Yang tadinya orang tua dia hanya kiai, maka anaknya harus lebih dari kiai, ulama besar, kita kayak begitu. Kalau tadinya orang tuanya pengusahanya cuma punya pabrik 15, sukses semua, anaknya harus punya 20 sampai 30, sukses semua. Ini askuri walidaik, jadi dia harus bisa membuat perubahan lebih baik daripada orang tuanya. Ini bagian. Kemudian bagian selanjutnya di sini ada kalimat wa in jahadaka ala antusika bima laysa bi ilm fala tutihuma wasojuma fid dunya marupa. Kalau orang tua mengajak salah, mengajak musyrik, mengajak durhaka, tidak boleh ikut. Tetapi meskipun orang tua kita durhaka, orang tua kita musyrik, wasohibhuma fid dunya marupa, kita tetap harus bermuasyarah dengan baik. Ini adalah bagian saya adalah muasyarah bil ma'ruf lil walidain. Tetap sama orang tua harus berbuat baik. Penghormatan terhadap orang tua tidak bisa hilang karena dia beda agama. Berbuat baik pada orang tidak bisa hilang karena berbeda status. Jangan dibalik, maka orang merasa malu karena dia pejabat, lalu bapaknya tidak sama status sosialnya. Ketika dia mau pergi umroh, lalu cari ke sana ke sini, jadi rumah jompo. Ada dulu saya pernah cerita, ada orang mencari rumah jompo. Buat apa? Buat bapak saya. Kamu mau ke mana? Saya mau umroh. Kok ditinggalin sih, bukan dibawa umroh? Dititipin aja lah. Nah itu jangan sampai begitu. Ini orang yang bahasa kita sudah kurang ajar gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus tetap menghormat kepada orang tua meskipun status orang berbeda, termasuk juga guru, termasuk orang di atas kita, kakak kita, saudara kita, paman kita, uak kita, itu tetap harus dihormat. Guru kita juga begitu, meskipun status sosialnya berbeda. Guru kita tidak punya apa-apa, orang miskin, kita orang kaya, tetap kita harus hormat kepada guru karena ilmunya. Itu aturan yang harus di dalam kehidupan kita di dalam bahasa. Kalau kita ingin sejahtera. Kemudian berikutnya yang ketujuh, di sini ada kalimat, ada ya bunayya inna intaku misqala habatin min khardalin fatakum fi syahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah. Ini teksnya apa ya? Wahai anakku, kata Luqman Hakim kepada anaknya, seandainya kejahatan, kezoliman itu ada sebesar biji sawi dan kejahatan kezoliman itu berada min fatakum fi syahra, ada di dalam batu yang besar, di dalam batu yang sulit dibuka, au fis samawat atau di ujung langit, au fil ardi atau di bawah bumi, 7 lapis di bawah. Itu kejahatan, kezoliman kalau tuh ada di 7 lapis bumi yang di bawah, ya'ti bi Allah, Allah pasti memberikan balasannya. Kezoliman apapun, maka akan terbongkar orang yang berbuat zolim, akan terbongkar orang yang berbuat bohong, akan terbongkar orang yang berbuat khianat. Ini sebab surat ini adalah tentang akan dibongkarnya kejahatan dan kezoliman. Maka karena itu nomor ke-6 berarti kita jadi intakum misqala habatin di sini adalah islah al-iqtisadiyah yang ketujuh. Harus ada perbaikan ekonomi. Kenapa? Ekonomi kita hancur binasa karena ada kezoliman dan ada kecurangan. Fawailul lil mutaffifin, neraka wel di dunia, kehancuran dan di akhirat akan diberikan kepada orang yang tertib, yang suka berbuat curang. Wa idza qalu anasi yasaupun, kalau dia membeli ingin dipenuhi, wa idza qaluhum awazanhum yusirun, kalau menjual dia kurang. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kalau kita menata ekonomi dengan harga yang pas sesuai kebutuhan petani, tidak akan seperti terjadi sekarang. Ini karena memang ketika surplus misalnya banyak, malah justru impor dari luar. Demikian juga harga pupuk, harga beras, harga gabah harus disesuaikan dengan musim yang terjadi. Ketika panen pasti dia harus menjual dari hasil petani dan diekspor ke luar negeri.
Ini harusnya begitu, Sus. Jangan kemudian ketika sedang miskin dipaksa sudah beli pupuk, begitu sudah panen dijual murah. Ini tatfid namanya. Jadi penguasa seperti itu penguasa yang zalim. Dia tidak kasihan sama rakyatnya, malah mengkhianati petani. Dan ada salah satu calon presiden yang tujuannya demi untuk mensejahterakan para petani dan nelayan. Ada. Ini sebetulnya faktor yang bisa mensejahterakan. Ada intaku miskal habbatin dapat innaha ini kezoliman di sini, kezoliman, kecurangan dalam bisnis. Makanya kita harus ada islahul iktisadiyah, perbaiki sistem perekonomian di negara kita supaya rakyatnya sejahtera. Kemudian yang ke-8 di sini ada kalimat apa itu? Ya bunaya aqimis shalah. Aqimis shalah ini adalah khusus, yaitu islahul ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah dari pertama kita wudu, tayamum, sholat sunat, bacaan sholat, zikir, doa harus dipelajari. Syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya jangan sampai kita nggak tahu. Di masa kita sedang dibutuhkan, doakan orang. Seperti yang sudah saya anjurkan, insya Allah nanti saya akan share di grup. Kita sekarang diminta untuk ngedoa. Kalau kita menurut ukuran materi, ya meskipun insya Allah saya yakin kemenangan akan terjadi, cuma waktunya ya Allah yang ngatur. Kita sekarang tidak harus meminta diangkat, kita timnya doa, makanya nanti minimal kita doakan orang-orang Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Selamatkanlah, tolonglah kaum muslimin di Palestina Gaza. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah musuh-musuh kaum muslimin di Palestina Gaza, yaitu para kaum Bani Israel disebut Zionis. Ini kewajiban kita untuk berdoa. Dengan doa ini lebih mampu, lebih ampuh dibandingkan dengan memang senjata yang sangat ampuh sekalipun. Ini menurut keyakinan kita. Mereka yang punya ahli militer dan ahli untuk perang, silakan perang. Kita mah ahli ngadua. Itu saya kira tadi untuk perbaikan di dalam kesejahteraan. Tidak hanya tadi untuk kita, tapi untuk umat-umat lain. Saya melihat di sini Pak, tadi Luqmanul Hakim pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, man asarun nas, siapa manusia yang paling jelek di muka bumi? Ini Luqmanul Hakim. Dia jawab, man la yubali, orang yang tidak peduli idza ra'aita musian, kalau dia melihat kejahatan, kedoliman, kalau dia tidak peduli kepada kejahatan, kedoliman, itu manusia yang paling jelek. Syarrul bariyah, itu kata Luqmanul Hakim. Jadi kalau kita sekarang tidak peduli kepada Palestina, atau mungkin syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek. Pak, kalau yang namanya makhluk, kalau diinjak semut pasti dia menggigit, pasti punya perasaan. Burung ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia membawa air untuk memadamkan api, dia punya perasaan. Mengirim air untuk supaya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Masa kita, saudara-saudara kita sudah dikhianati, dizolimi, dan dikepung oleh Amerika dan sekutunya. Gaza itu berapa sih penduduknya, berapa luasnya? Dikoroyok. Yang dibunuh bukan hanya orang-orang tua, anak-anak. Oh, Masya Allah, ini kan berarti kata Luqmanul Hakim, barang siapa yang tidak peduli kepada kejahatan orang berbuat jahat, bukanlah dia umat yang baik, bukan khairul bariyah, bukan makhluk yang paling baik, tapi syarrul bariyah. Saya lihat di dalam tafsir Sawi begitu. Makanya saya kutip tadi, ini adalah nasihat Luqmanul Hakim untuk kita semua. Yang ke-10, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Di sini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di sini adalah islahu siyasah wa dakwah. Islahu dakwah di sini adalah perbaikan dakwah kita harus seperti apa? Mengajak umat yang baik, yang tidak mau sholat ke masjid, dan orang-orang yang sholat tetapi juga hianat, sholat tetapi masih makan riba, itu juga kewajiban kita dakwahi mereka. Buat apa kita sholat kalau masih makan riba? Sebab sampai sekarang banyak orang yang tidak peduli tentang haram halalnya duit yang dimakan. Sholat dia tapi rumahnya masih haram, sholat dia mobilnya masih haram, sholat dia sepatunya masih haram, sendalnya masih haram, bajunya masih haram, sarung yang dipakai masih ribawi, maka wallahi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita masih pakai sistem ribawi pada masuk masjid yang sudah bagus, wallahi ditolak oleh Allah. Itu hadis sahih. Makanya bebaskan semua masyarakat dari kemunkaran, termasuk tadi ribawi, kalau kita ingin sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Ini
yang ke-9 ya. Kan semuanya 10, Pak. Yang ke-10 apa? Islahu siyasah. Islahu siyasah di sini wasbir ala ma sobak. Tahan oleh kamu ma sobak apa yang menimpa. Di sini ada militer. Tentara harus menjaga rakyatnya dari serangan luar. Dan kepolisian mengamankan masyarakat. Musibah jangan sampai terjadi. Jangan ada pencuri, jangan ada copet, jangan ada paling, bahkan jangan ada orang yang berzina. Itu tugas polisi. Jangan ada narkoba, jangan ada yang pacaran, jangan ada yang nonton film porno. Itu tugas polisi. Sebab nonton porno itu zina. Itu tugas polisi. Itu artinya wasbir ala ma sobak. Polisi harus sabar menangkap orang-orang yang membuat kemungkaran. Ini tugasnya. Jangan dibiarkan orang kemungkaran. Ini islahu siyasah. Nah, di sini ada istilah siyasah, ada rumpunnya. Pertama, memperbaiki yang ke-10 tadi tentang politik. 1, lihat, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu menghina orang lain. Kalau istilah sini adalah ada uhwah watoniyah, ada uhwah basyariyah, ada uhwah islamiyah. Di sini wala tusair khaddaka linnas adalah uhwah basyariyah. Negara wajib menjaga uhwah basyariyah. Setiap suku dan bangsa dimanapun wajib dijaga, dijamin oleh penguasa. Jangan sampai saling menghina, apalagi dalam pemilu. Wala tusawwirodakan innas di sini la tamilu wajhaka anhum takabburon. Jangan sampai berpaling muka ketika ngobrol, tapi harus berhadapan. Jangan sampai tersinggung orang karena tindak tanduknya. Ini adalah tugas semua kita untuk supaya sejahtera. Ini A-nya. Kemudian yang berikutnya wala tamsipil ardi marha. Yang kedua adalah tidak boleh kita berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ini disebut uhwah watoniyah. Uhwah watoniyah ini ya kita kenal, ada sebuah lagu yang dikarang oleh Wahab Hasbullah. Ya ahlal waton, wahai penduduk negara Republik Indonesia, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu doktrin dari ulama NU yang sekarang sudah mensusual. Jadi ini adalah uhwah watoniyah. Kita harus menjaga bangsa ini, harus semua cinta tanah air, cinta NKRI, cinta bangsa NKRI, harga mati. Ini namanya tadi wala tamsibil aiban. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan aligung, jangan nurunkan turunan kepada orang-orang yang tidak dipercaya. Sebab ada orang yang nepotisme dan ada orang yang ingin mengakal kekuasaan, banyak sekarang. Padahal wala tamsipil ardi marha. Kalau kamu sudah jadi pejabat publik, jangan sombong, harus tawadhu, rendah hati, antisipasi masyarakat. Ini bagian B-nya. Kemudian yang terakhir, waksir bimasik, ini asalnya berjalan secara sederhana. Adil, artinya penguasa harus berbuat adil. Ini C-nya. Waksir bimasik, para penguasa, hakim harus berbuat adil. Kemudian yang terakhir, wagdud min sautik, harus menjaga dari suara yang mengganggu orang. Ini waktu misalnya ini suara volumenya tidak boleh mengganggu orang. Sebab apa? Ankar aswat la soto hamil. Suara yang paling dibenci adalah suara keledai. Bapak semua, ini maksudnya tadi, kita sebagai umat Islam kalau ingin sejahtera harus menjaga lingkungan. Tidak boleh ada yang terganggu oleh kita. Misalnya kita sebagai muslim tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang cinta nyanyi-nyanyi yang tidak islami. Sebagai muslim tidak boleh kita diganggu oleh LGBT, sebab LGBT itu haram. Lagu-lagu yang disebarkan dari luar negeri itu tidak boleh. Waghdud min sautik, jaga suara, jangan sampai suara himar. Sebab apa semua? Saya akan kasih contoh. Kenapa himar disebut di Quran? Kenapa keledai, himar itu keledai, dan anjing disebut di Quran? Sebab dua makhluk ini yang sangat jelek. Kalau semua makhluk bersuara, bisa babin, ada sababnya. Dan tasbih, bertasbih. Kodok, burung, semua bertasbih. Kecuali anjing dan keledai, dia mah bersuaranya tanpa sabab, tebugu-bugu bunyi. Tebugu-bugu, dan suaranya pertama keras, lalu ujungnya pelan. Itu memang tidak enak. Dan ujungnya keras lagi. Jadi suaranya tidak enak. Makanya ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadis? Idza samitu syahadik atau dakika, apabila mendengar suara kokok, pas Allah min paldi, minta, itu adalah rahmat Allah. Tetapi
Wa idza sami'tum lahikul himar, apabila mendengar suara keledai atau anjing, fata'awudzu billah, maka harus bertaut kepada Allah, sebab fa innaha ra'at syaitonan. Ketika anjing menggonggong, keledai menggonggong, itu adalah melihat setan. Ketika ada orang menyanyi jingkrak-jingkrak di tempat umum, dia adalah melihat setan. Makanya ya, kita harus waspada bahwa apa? Tujuan tadi untuk 10 pilar perbaikan untuk kesejahteraan harus dipikul bersama oleh kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, ada 10 dicatat nanti lihat. Mudah-mudahan sekali Allah ngampura dosa simpuring, dosa kita semua. Mudah-mudahan kita dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, 10 pilar perbaikan untuk kesejahteraan. Catat surat Luqman ayat 12 sampai 18. Mudah-mudahan Allah masih taufik hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.